Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reki Febriansyah, NIM 2591150, kelas PGMI 2N. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pesawat sederhana. Nah teman-teman, pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia sendiri. Nah, istilah pesawat sederhana itu ada beberapa. Yang pertama, titik tumpu. Nah, kita membahas tentang titik tumpu. Nah, titik tumpu yakni titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya adalah tetap. Yang kedua, titik beban. Nah, titik beban yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga, titik kuasa. Nah, titik kuasa teman-teman yaitu tempat diberikannya gaya atau kuasa. Nah, teman-teman sekalian, adapun macam-macam pesawat sederhana ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama pengungkit, yang kedua bidang miring, dan yang ketiga katrol. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada pengungkit. Nah, pengungkit teman-teman itu adalah pesawat sederhana yang berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Nah, adapun keterangan dari ini, yang pertama adalah F dengan keterangan gaya kuasa, W adalah beban, dan LK dengan kuasa, LB dengan beban. Nah, begitulah. Nah, prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat, mampu dipindahkan. Nah, pengungkit sendiri teman-teman itu ada berbagai jenis. Yang pertama pengungkit jenis 1. Nah, kita bahas di sini teman-teman. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, contoh untuk pengungkit jenis 1 ini adalah jungkat-jungkit. Itu yang pertama, jungkat-jungkit. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, tang. Yang keempat, palu. Yang kelima, linggis. Dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke pengungkit jenis 2. Nah, pengungkit jenis 2 ini bisa dikatakan jikalau dia berjenis 2 titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contoh pengungkit jenis 2 ini adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke pengungkit jenis 3. Nah, teman-teman sekalian, pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa antara titik beban dan titik tumpu. Nah, contoh dari pengungkit ini atau contoh dari pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke materi yakni bidang miring. Nah, bidang miring. Nah, bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Sedangkan untuk keterangannya, yang F adalah gaya, W adalah beban, H adalah tinggi papan, S panjang papan. Nah, begitulah untuk penjelasannya. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring adalah yang pertama, tangga yang dibuat berkelok-kelok. 2, pisau. Yang ketiga, kapak. Dan yang keempat, skrup, dan sebagainya. Nah, kita lanjut yang ketiga, itu ada katrol. Nah, katrol sendiri adalah pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Nah, prinsip kerja katrol adalah untuk mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, teman-teman, katrol dibagi menjadi 3, yakni 1, katrol tetap. Nah, katrol tetap sendiri adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Dan yang kedua, katrol bergerak. Nah, katrol bergerak itu adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat ia digunakan.
Yang ketiga, katrol majemuk. Nah, katrol majemuk sendiri adalah perpaduan antara katrol tetap tadi dan katrol yang bergerak. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Ditunggu untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.